Halo Bu Junita, pada kesempatan kali ini saya Hasnan Nurfadi Ramadhani dengan NPM 1702101800077 akan menjelaskan materi pada pertemuan pertama, yaitu mengenai kesejarahan teori hubungan internasional. Pembahasan ini menjelaskan mengenai asal mula kemunculan pada teori HI. Pada pertemuan ini, materi dijelaskan melalui 3 cerita, yaitu cerita sejarah pemikiran, arkeologi, dan genealogi. Cerita yang pertama yaitu mengenai sejarah pemikiran atau nalar linear dari teori dan praktik HI. Pada cerita ini, sejarah pemikiran merupakan bentuk rasionalisasi yang mengkonstitusi dan mengatur pikiran dalam praktik HI. Teori yang muncul lalu berimplikasi dalam praktik internasional. Pemikiran atau nalar dari teori hubungan internasional ini bersifat given, esensial, dan natural, yang biasanya dianut oleh aliran realis. Pemikiran ini berdasarkan nalar dan logika. Pemikiran ini cenderung berkonsentrasi pada penemuan pemikiran-pemikiran baru dan mengkorelasikan pada pengaruh pemikiran terdahulu terhadap pemikiran sesudahnya. Selain itu, sejarah pemikiran berorientasi pada esensi atau substansi sebuah pemikiran pada tingkat permukaannya dan lebih menganggap dua hal sebagai variabel sebab dan akibat. Selanjutnya, pada cerita kedua, kesejarahan teori mengacu pada arkeologi pengetahuan yang dikemukakan oleh M. Foucault. Arkeologi pengetahuan berinterpretasi pada makna, kepercayaan, kebenaran dari realitas apapun ataupun tatanan apapun, atau yang biasa disebut things or order of things. Secara mendalam, hal ini berbeda dengan sejarah pemikiran di cerita yang ada pada cerita 1, yang berorientasi pada tingkat permukaan. Foucault memperlihatkan retakan keputusan, diskontinuitas, serta kontradiksi dalam konsep pemahaman sejarah. Menurut Foucault, arkeologi adalah uraian yang menganalisis objeknya sebagai himpunan sejumlah unsur yang berkaitan dengan mengikuti aturan atau pertentangan tertentu. Metode ini dipertentangkan dengan uraian historis yang meneliti asal-usul perkembangan dan perubahan objeknya. Selanjutnya, pada cerita 3 memaparkan genealogi dalam sejarah silsilah teori HI. Genealogi adalah kritik terhadap gagasan dan praktik yang menyembunyikan kemungkinan kehidupan manusia di balik perspektif historis atau perkembangan formal. Genealogi berkomitmen pada kebenaran historisisme radikal yang lebih berorientasi pada kebenaran konten empiris dan berasal dari mereka sendiri. Genealogi menjadi pergeseran arkeologi yang memfokuskan pada pergerakan dan perselisihan dari praktik-praktik historis yang menolak struktur. Hal ini menimbulkan konteks pertanyaan, dari apa ke bagaimana. Pada cerita ini, sejarah dilihat sebagai perselisihan keinginan multiganda yang memproduksi tatanan dan diskursus. Praktik diskursus dipahami sebagai yang berisi strategi, teknologi untuk mendisiplinkan praktik-praktik dalam produksi secara dominasi pengetahuan atau kekuasaan. Pada cerita ini, sejarah teori HI merupakan sejarah teori yang berasal dari serangkaian dominasi, perselisihan, atau konfrontasi antar diskursus. Hal ini diceritakan pada cerita 3 genealogi karena arti dari genealogi sendiri adalah asal-usul atau asal mula, atau bisa disebut juga silsilah. Konsep genealogi yang ada pada cerita 3 adalah konsep yang melihat bagaimana asal-usul teori HI. Asal-usul teori itu muncul biasanya berdasarkan dari konflik perselisihan multiganda pada penstudi HI tentang interpretasi mana yang benar. Pihak yang menang debatlah yang nanti pendapatnya akan melahirkan teori dan aspek-aspek apa yang dinilai dari genealogi, mengkaji teori dari teori apa yang mendominasi karena disiplin praktik yang dianggap benar, dan asumsi apa yang disembunyikan pada pemikiran subordinan.
Berikut merupakan perselisihan multiganda pada genealogi teori HI, yang disebut dengan ten self-image of a discipline. 1. Teori internasional versus teori politik. 2. Pemikiran komunitarian versus kosmopolitan. Yang ketiga ada 3 RS, realis, rasionalis, dan revolusionaris atau Machiavellians, Grotians, dan Kantians. Yang keempat, 3 gelombang atau perdebatan besar. 5. Perdebatan antara paradigma. 6. State-centric, negara-sentrik atau negara-sentrik versus transnasionalisme. 7. Neorealisme dan neoliberalisme. 8. Perdebatan positivis dan post-positivis. 9. Teori konstruktif pada teori eksplanatori. 10. Teori internasional fondasionalis dan antifondasionalis. Dari ketiga cerita kesejarahan teori HI yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa teori HI itu bukanlah teori freestanding discipline, melainkan berdasarkan konstruksi teori seperti pertentangan yang telah terjadi sehingga menghasilkan dominasi pada teori tersebut. Nah, selanjutnya, manfaat dari memahami kesejarahan teori HI ini adalah dapat menyelidiki bagaimana cara kategori-kategori pemikiran tertentu yang mendominasi dan pemikiran yang subordinan atau kurang dapat pengakuan sehingga dibungkam di dalam diskursus teori HI. Sekian pembahasan materi pada pertemuan pertama. Materi pertemuan kedua akan dijelaskan oleh Audrey. Terima kasih. Selanjutnya, materi kedua akan dijelaskan oleh saya, Audrey Zahra Riyandi, dengan NPM akhir 071. Pada materi ini, saya akan menjelaskan mengenai studi dan epistemologi teori hubungan internasional. Pada bab ini juga akan mempelajari tentang studi hubungan internasional sebagai disiplin yang terbagi ke dalam 3 periode, serta mempelajari tentang epistemologi hubungan internasional mengenai alternative sciences. Yang pertama yaitu ada periode awal atau yang disebut juga dengan interwar period, terjadi dari tahun 1920 sampai 1930-an. Pada periode ini juga berfokus kepada kajian perang dan damai atau yang disebut juga dengan isu-isu war and peace, serta berfokus kepada studi pemikiran politik atau teori politik, sejarah diplomatik, organisasi internasional, dan juga hukum internasional, serta segala hal yang berhubungan dengan world peace. Pendekatan yang sering dipakai pada periode ini adalah perspektif idealis, moralic ideas, dan demokrasi. Periode ini juga lebih banyak menggunakan kajian empiris serta pengembangan konstruksi teoritis. Tujuan-tujuan yang ingin dicapaikan pada periode ini adalah untuk mendapatkan cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya perang serta memelihara perdamaian. Dengan cara-cara seperti mengendalikan kebijakan luar negeri dan militer dari negara-negara besar, serta dengan melakukan kerjasama internasional. Periode ini juga penting untuk memahami mengenai hubungan internasional. Periode kedua yaitu periode pasca Perang Dunia II, yang terjadi pada tahun 1930-an sampai dengan akhir 1950-an. Pada periode ini lebih berfokus kepada power politics dan isu keamanan atau tentang stabilitas strategi. Pendekatan yang sering dipakai pada periode ini adalah tentang realisme dan juga behavioralisme. Periode ini juga banyak menggunakan metode seperti eksperimen, analisis kuantitatif, dan juga metode positivisme. Periode ini memiliki tujuan untuk menghasilkan kajian yang akurat untuk kepentingan nasional. Sedangkan signifikansi dari periode ini adalah agar lebih dapat memahami mengenai sifat dasar dari politik internasional. Periode ini juga banyak mengkritik terhadap pemahaman idealis seperti kaum idealis yang tidak bersifat realistis serta utopis karena mengabaikan hard facts dalam politik internasional. Selanjutnya pada periode terakhir yaitu periode pasca Perang Dingin, periode yang berfokus kepada kajian tentang humanistik
isu global dan lokal, jaringan transnasional, dan hubungan interkultural. Periode ini juga banyak menggunakan pendekatan seperti teori kritis, konstruktivisme, feminisme, post-behavioralisme, post-positivisme, postmodernisme, dan teori-teori yang sejenis. Metode yang dilakukan adalah seperti metode kualitatif dan subjektivis, tujuan dari periode ini adalah untuk menghasilkan kajian yang lebih humanistik, dengan signifikansi untuk lebih memahami hubungan internasional yang lebih luas dan bermakna. Pada periode ini, juga lebih banyak menolak mengenai hal-hal seperti adopsi ilmu-ilmu sosial dan alam, menolak pemikiran kaum rasionalis sebagai sebuah pendekatan yang valid dalam studi hubungan internasional, serta mengkritik mengenai hubungan internasional merupakan sebuah pokok bahasan yang memandang masalah internasional dari sudut bersama. Selanjutnya, kita akan memasuki bahasan mengenai epistemologi hubungan internasional mengenai alternative sciences. Alternative sciences yang akan dibahas pada kali ini terbagi menjadi 6 bagian, yaitu the naive inductionist science, logical positivism, Popperian falsificationist science, Kuhnian paradigmatic science, Lakatosian research program science, dan Feyerabend's epistemological anarchy. Pada teori the naive inductionist science membahas mengenai observasi dunia nyata berdasarkan pengalaman dan mengandalkan panca indera. Dicatat secara reguler dan secara objektif, konfirmasi secara berulang, dan memiliki sifat dari khusus ke umum. Teori yang kedua yaitu logical positivism mengajarkan tentang struktur logika rasional dengan menggunakan akal sehat, prinsip, dan definisi konseptual yang sudah pasti dan dapat diterapkan kepada kasus khusus, serta memiliki sifat yang umum ke khusus. Berikutnya yaitu Popperian falsificationist science yang mengajarkan mengenai kebenaran teoritis ala induksionis dan deduktivis yang bersifat tentatif. Ilmu yang dipercaya Popper memiliki sifat yang testabilitas, falsibilitas, reliabilitas, generalibitas, dan juga tentativitas. Tujuan ilmu adalah untuk meruntuhkan konsep teori yang ada dan menggantikannya dengan yang baru. Menurut Popper, ilmu bukan suatu sistem pernyataan dan fakta tertentu, melainkan suatu pencarian kebenaran yang secara sinambung gagasan-gagasan didiskualifikasi. Teori selanjutnya yaitu teori yang berasal dari Thomas Kuhn, yaitu Kuhnian paradigmatic science. Thomas Kuhn menjelaskan pada buku yang berjudul The Structure of Scientific Revolutions bahwa evolusi ilmu dasar dengan sudut pandang yang sangat berbeda. Ia mempercayai juga bahwa kebenaran berdasarkan kesepakatan dan konsensus oleh komunitas ilmu dan dianut menjadi paradigma. Paradigma yang pasti akan menjadi ilmu yang normal atau disebut juga dengan normal science. Selanjutnya yaitu Lakatosian Research Program Science. Lakatos menolak subjektivisme Kuhn, melainkan memperbaiki objektivisme dari ilmu Popper, tanpa falsifikasi. Menurutnya juga, ilmu merupakan sebuah struktur seperti research program yang menuntun penelitian. Menurut Lakatos juga, research program terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama, yaitu inti keras dari asumsi-asumsi teoritis. Tahap kedua, negatif heuristik, yang melindungi kandungan hardcore dari penolakan dan falsifikasi. Dan yang ketiga, yaitu positif heuristik, indikasi penelitian empiris tentang apa yang harus dilakukan dalam research program. Teori yang terakhir yaitu Feyerabend's epistemological anarchy dari Paul Carl Feyerabend. Menurut Feyerabend, tidak ada metode ilmiah universal. Menurutnya, sains merupakan sebuah mitos kontemporer. Ilmu ini juga mengajarkan bahwa ilmu telah diinstitusionalkan ke dalam sistem pendidikan masyarakat modern. Bukti sejarah ilmu menunjukkan bahwa kemajuan besar justru banyak datang dari luar konveksi keilmuan dan melalui metode yang dianggap merusak aturan tren metodologis. Ilmu ini juga memiliki prinsip yaitu anything goes. Baik,
Materi selanjutnya mengenai kepentingan nasional. Nama saya Muhammad Fikri Rahmawan dengan NPM akhir 073 akan menjelaskan mengenai kepentingan nasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai munculnya atau sejarah dari konsep kepentingan nasional ini. Eh, Awal mula konsep ini tumbuh atau berkembang yaitu pada saat Amerika Serikat menerapkan konsep dari kepentingan nasional pada politik luar negerinya, atau lebih tepatnya setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Setelah itu, semua tindakan negara-negara dalam interaksinya mendasari pada kepentingan nasionalnya masing-masing, yang dimana kepentingan nasional mereka itu berbeda dengan satu sama lain. Lalu, kepentingan nasional dijadikan sebagai suatu alasan yang mudah dan klasik bagi suatu negara dalam menjalin hubungannya dengan negara lain, baik hubungan tersebut dalam hubungan kerjasama maupun hubungan konfliktual. Lalu selanjutnya ada definisi umum dari kepentingan nasional. Yang pertama, kepentingan nasional merupakan salah satu tujuan umum yang berkelanjutan dan dimiliki oleh negara bangsa, baik dalam bidang militer, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya, dalam studi hubungan internasional, hal ini merupakan salah satu hal yang penting untuk menjalin hubungannya dengan negara lain. Lalu, ada juga definisi umum yang lainnya mengenai kepentingan nasional, yaitu dalam satu negara bangsa, kepentingan nasional dapat memiliki peran sebagai tujuan sekaligus satu alat untuk mencapai tujuan umum dari suatu negara itu tersebut. Artinya suatu suatu ketika kepentingan nasional dapat dipergunakan sebagai cara atau sarana dan media untuk mencapai tujuan nasional dari suatu negara. Tetapi di sisi lain, kepentingan nasional ini dapat diartikan sebagai tujuan akhir dari suatu negara yang dicapai atau diraih dengan menggunakan cara-cara kepentingan nasional. Lalu yang kedua, dalam kepentingan nasional, negara merupakan eh, aktor atau peran utama dalam hubungan antar negaranya. Negara negara dianggap sebagai aktor yang dominan dalam hubungan antar bangsa. Lalu semua tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor lain dari luar negara pada akhirnya akan bermuara pada aktor negara, bangsa, atau nation. Dan yang terakhir, kepentingan nasional bersifat abstrak atau sulit untuk diukur atau dihitung secara statistik matematik. Selanjutnya, ada pengertian kepentingan nasional. Yang pertama, kepentingan nasional dapat diartikan sebagai tujuan yang harus dicapai dalam suatu negara untuk melaksanakan hubungan politik luar negeri dari suatu negara. Dan yang kedua, kepentingan nasional merupakan hasil dari kompromi yang bersifat politik antara berbagai pihak. Tetapi dalam kompromi ini, seluruh pihak negara itu memiliki kepentingan nasional dan tujuan yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, kepentingan nasional itu dapat diartikan sebagai kemampuan minimum dari suatu negara, dan hal tersebut dipergunakan untuk melindungi identitas mereka dalam bentuk fisik. Lalu yang selanjutnya, kepentingan nasional menurut para ahli. Yang pertama ada ahli yang bernama Hans Morgenthau. Ia menjelaskan atau beranggapan bahwa kepentingan nasional itu merupakan kemampuan minimum untuk membuat negaranya berdiri dengan tegak. Dengan kata lain, atau di sisi lain, negara-negara tersebut melakukannya untuk melindungi masyarakatnya dan identitas negara tersebut dari berbagai ancaman yang datang dari dalam maupun luar. Dan yang kedua ada Jack Plano dan Roy Alton. Mereka beranggapan bahwa hal ini dapat disebut sebagai kepentingan vital dalam suatu negara yang harus diperjuangkan oleh negara itu sendiri. Dengan kata lain, vital tersebut terdiri dari self-preservation, lalu economic well-being, independence, military security, dan territorial integrity. Dan yang terakhir, ada Donald Noetherlin. Ia beranggapan bahwa tindakan suatu negara dapat difaktorkan oleh berbagai faktor termasuk kepentingan nasional. Lalu, kepentingan nasional tersebut dapat terpengaruh atau dipengaruhi oleh berbagai bidang diantaranya ekonomi, ideologi, pertahanan, dan lain-lain dalam suatu negara itu sendiri. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, teori ini tumbuh dan berkembang sesudah terjadinya Perang Dunia Kedua.
Yang kedua, konsep kepentingan nasional ini merupakan tujuan umum dalam suatu negara yang harus diperjuangkan untuk melindungi identitasnya dari negara mereka masing-masing. Dan yang ketiga, konsep kepentingan nasional tersebut bersifat abstrak karena tidak bisa diukur secara statistik matematik. Dan yang keempat atau yang terakhir, negara merupakan aktor utama dalam konsep ini untuk melakukan hubungan negara maupun hubungan kerjasama atau hubungan dalam konfliktual. Sekian dari saya. Selanjutnya, untuk materi pertemuan keempat yang berjudul Power, akan dijelaskan oleh saya, Gracia Wulandari, dari kelas A dengan NPM akhir 111. Pertama, kita akan membahas definisi power. Definisi power selama ini dikenal sebagai terjemahan dari kata kekuatan atau kekuasaan. Tetapi, Robert Dahl mendefinisikan power secara mendalam dengan menggambarkan power sebagai kemampuan A untuk membuat B melakukan apa yang dia mungkin tidak ingin lakukan. Kemudian, terdapat definisi selanjutnya dari Max Weber yang menyebut power sebagai kemungkinan satu aktor dalam suatu hubungan sosial yang berada di posisi untuk melaksanakan keinginannya sendiri meskipun ada perlawanan. Selain definisi tersebut, Weber juga memberikan gambaran lain tentang power, yaitu dengan menyebut power sebagai zero-sum game. Sedikit tentang zero-sum game. Zero-sum game adalah suatu kondisi yang menggambarkan di mana total kemenangan yang dirasakan oleh pihak A merupakan total kekalahan yang dialami oleh pihak B dalam nilai yang sama. Atau secara singkat, zero-sum game menggambarkan kondisi jumlah keuntungan dan kekalahan dari seluruh pihak yang hasilnya adalah 0. Kemudian, power sendiri memiliki 5 maksud dan makna utama. Pertama, power dimaknai sebagai tujuan dari aktor negara. Kedua, power digunakan sebagai tolok ukur dari pengaruh atas hasil, peristiwa, aktor, dan juga isu. Ketiga, power dimaknai sebagai alat pengendali atas sumber daya dan kapabilitas. Keempat, power dimaksudkan untuk merefleksikan kemenangan dalam konflik dan pencapaian keamanan. Terakhir, power dimaknai sebagai status yang dimiliki atau tidak dimiliki oleh suatu aktor. Selanjutnya, terdapat dua tipe pendekatan utama dalam pembahasan power. Pertama adalah pendekatan tradisional yang dikenal pada awal abad ke-19, di mana terdapat tiga hal utama yang terlihat, yaitu power tunggal, bersifat statis, dan terdapat fokus kepemilikan. Sedangkan untuk pendekatan modern, power dianggap sebagai tipe penyebab yang bisa menghasilkan suatu akibat. Selain itu, power digambarkan sebagai kondisi di mana aktor A bisa menyebabkan perubahan perilaku pada aktor B. Power juga dianggap multidimensional karena power bukanlah sesuatu yang bisa dipegang atau disimpan. Atau dengan kata lain, power ini bersifat dinamis. Selanjutnya, terdapat 4 tipe kekuasaan utama dalam pembahasan power. Pertama, power over, yaitu kekuasaan yang dibangun melalui kekuatan, paksaan, dominasi, dan kontrol dengan memanfaatkan rasa takut. Tipe kekuasaan power over ini adalah tipe kekuasaan yang paling sering dikenal oleh masyarakat umum. Kedua, power with, yaitu kekuasaan yang dibangun atas rasa hormat dan solidaritas. Tipe ini mengarah pada tindakan kolektif dan kolaborasi. Ketiga, power to, yang merujuk pada potensi kekuatan dan tindakan baru tanpa dominasi untuk membuat perbedaan. Keempat, power within, yaitu kemampuan untuk mengenali perbedaan individu sekaligus menghormati orang lain. Tipe ini bertujuan untuk mewujudkan kondisi di mana kekuatan bisa dibagi. Selanjutnya dalam pembahasan power terdapat 3 objek kekuasaan. Objek pertama adalah objek material, seperti benda. Kedua adalah hewan dan makhluk non-manusia seperti tanaman misalnya. Dan yang ketiga adalah manusia. Adapun di sini manusia dianggap sebagai objek paling rumit karena memiliki kehendak. Kemudian terdapat 3 dimensi power utama yang dibahas oleh Stephen Lux dalam bukunya, dan 1 dimensi tambahan dari Michael Foucault. Pertama, decision making, yaitu kemampuan A untuk menang atas B. Sifatnya mendominasi, dan pada dimensi ini pemenang konflik berhak untuk mendapatkan semua kekuatan dan bertindak sesuai dengan keputusan mereka. Kedua, non-decision making, yaitu di mana power bekerja di belakang layar untuk mengontrol agenda dan memobilisasi bias melalui pelobian atau ancaman.
Bentuk dari power ini sulit dilihat secara langsung kecuali memang ada penyelidikan mendalam mengenai suatu fenomena. Dimensi ini juga dikenal sebagai dimensi agenda setting. Ketiga, thought control, yang disebut sebagai pandangan radikal dari konsep power karena mampu membentuk persepsi, pemikiran, dan keinginan tanpa disadari oleh pihak yang dipengaruhi. Terakhir, discursive power atau yang biasa disebut juga dengan distributive power through discourse yang menetapkan konsep the way things are. Dan pada dimensi ini, mereka mensubjektifikasi individu sebagai aktor sosial. Halo teman-teman semua, pada pertemuan 5 saya akan menjelaskan soft power in international relations. Nama saya Imelda Bawa dengan NPM 015. Perlu diketahui bahwa setiap negara pasti mempraktikkan hard power dan soft power secara bersamaan. Yang membedakan hanyalah power mana yang lebih menonjol. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soft power. Apa itu soft power? Soft power adalah kekuasaan memenangkan hati dan pikiran atau power to win hearts and minds of the subject agar subjek bersikap positif dan mau menerima masukan dari agen. Soft power adalah kekuasaan tanpa ancaman atau kekerasan atau biasa disebut dengan koersi dan bayaran atau payoffs, melainkan dengan atraksi, koopsi, dan pemikat atau seduksi. Kemampuan untuk membentuk preferensi pihak lain sesuai dengan preferensi Anda dengan cara yang menyenangkan. Kemampuan ini membuat pihak lain menginginkan hasil yang sama seperti yang Anda inginkan. Namun, yang membedakan antara hard power dan soft power adalah hard power menggunakan kekuatan militer sebagai instrumennya. Namun, soft power menggunakan unsur-unsur yang lebih lembut seperti misalnya kerjasama dan hal-hal lain yang tidak menggunakan gencatan senjata. Soft power menggunakan instrumen yang disebut dengan attraction atau atraksi. Atraksi di sini sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu menarik hati dan pikiran untuk mencapai tujuan tanpa proses atau biasanya dengan sukarela. Proses atraksi ini juga mengedepankan moral-moral umum. Attraction itu merupakan sesuatu yang dapat menarik hati dan pikiran sehingga membawa kepada persetujuan tanpa proses. Atraksi juga bergantung pada apa yang terjadi di dalam pikiran subjek tersebut. Maka dengan adanya atraksi, soft power dapat dimenangkan tanpa adanya fighting, hurting, and harming, atau bisa disebut dengan win without fighting, hurting, and harming. Joseph Nye membagi sumber soft power menjadi 4. Yang pertama ada budaya, nilai politik, kebijakan luar negeri, dan personalitas kepemimpinan. Budaya di sini melingkupi tempat manapun yang menarik bagi pihak lain. Tidak hanya tempat, namun budaya juga dapat merupakan sebagai mungkin makanan, nilai-nilai seperti tarian, atau nilai-nilai moral yang tradisional. Lalu selanjutnya ada nilai-nilai politik. Apakah nilai politik tersebut dapat ditanamkan di dalam atau di luar negeri? Apakah applicable dan fleksibel jika digunakan baik di dalam negeri ataupun di luar negeri? Lalu yang ketiga ada kebijakan luar negeri. Kebijakan yang konsisten maupun di dalam ataupun di luar negeri. Ketika kebijakan tersebut konsisten, tampak sebagai yang legitimate dan memiliki otoritas moral. Lalu yang terakhir ada personalitas kepemimpinan, di mana ketika seorang pemimpin mempresentasikan suatu hal, kualitas-kualitas itulah yang diharapkan dan diinginkan oleh pihak-pihak lain. Budaya menjadi salah satu instrumen soft power yang paling kuat. Budaya di sini dengan maksud hasil karya pada suatu masyarakat yang membawa kearifan lokal sehingga menciptakan seperangkat nilai dan praktik yang menciptakan makna bagi suatu masyarakat. Perlu diketahui bahwa budaya tersebut perlu menarik, eksotik, powerful, unik, otentik, prestisius, atau trendsetting. Budaya di sini menjadi instrumen paling kuat karena budaya dapat disebarluaskan kepada negara-negara lain dan juga budaya dapat dikagumi sehingga budaya menjadi instrumen yang paling kuat dalam menjadikan soft power untuk mempengaruhi negara-negara lain.
Budaya tinggi atau high culture itu merupakan budaya-budaya yang menarik bagi para elit. Seperti contohnya bahasa, literatur, artefak seni, iptek, scholarship, komunitas, olimpik, penghargaan, dan hak paten. Biasanya bahasa menjadi salah satu unsur yang sangat diperhatikan, ditambah dengan Indonesia yang menggunakan bahasa Jawa sebagai unsur soft power. Karena kenapa contohnya saya ambil bahasa Jawa, karena banyak sekali kota-kota di Belanda itu yang menggunakan bahasa Jawa. Bahkan ada satu desa tersendiri yang komunikasinya menggunakan bahasa Jawa. Selain itu, di salah satu universitas di Australia juga membuka major atau jurusan dengan bahasa Jawa. Maka bahasa Jawa ini dipergunakan sebagai contoh dari soft power yang ada di Indonesia kepada dunia. Bahasa internasional bahasa Inggris juga merupakan salah satu contoh soft power karena mereka menggunakan bahasa sebagai unsur politik yang sangat amat lembut, namun mempengaruhi seluruh dunia. Lalu literatur atau sastra, biasanya sastra-sastra ini yang mempengaruhi sebagai contoh seperti Harry Potter dan yang lainnya yang benar-benar bisa mempengaruhi seluruh dunia. Atau musik klasik atau yang sekarang sedang zaman sekali dengan pop culture, lalu juga iptek, scholarship, banyak sekali universitas-universitas yang bekerja sama untuk memberikan suatu beasiswa. Itu juga merupakan salah satu contoh untuk menyebarkan soft power. Lalu games-games yang menggunakan seluruh dunia untuk berpartisipasi seperti Olimpik, Asian Games, World Cup, dan yang lainnya. Untuk mengakhiri presentasi saya akan menambahkan salah satu contoh dari soft power. Di sini dapat dilihat yang pertama ada foto dari BTS, yang kedua ada dari One Direction, lalu ada rendang, Olimpik dan juga Asian Games, lalu ada Bali. Maksud di sini adalah kita bisa melihat dampak dari contoh-contoh soft power yang saya masukkan sebagai contoh. Seperti BTS. BTS ini mengepakkan sayap untuk membawa nama Korea kepada seluruh dunia. Dan yang lebih mengguncangkan lagi, pop culture ini mempengaruhi seluruh dunia tanpa ada batasan umur, mulai dari remaja bahkan sampai orang tua. Salah dua contoh yang saya masukkan di sini adalah BTS dan juga One Direction. Lalu selanjutnya ada rendang dengan maksud soft power gastrodiplomasi, di mana rendang itu sebagai salah satu contoh makanan terenak di dunia, sehingga ini mempengaruhi negara-negara lain untuk penasaran kepada negara Indonesia. Lalu ada Asian Games dengan pembukaan Asian Games yang sangat meriah, bahkan sudah banyak dilirik oleh negara-negara lain, bahkan sampai dibuat video reaction yang ada di YouTube. Lalu di sini ada Bali sebagai salah satu budaya atau culture yang membuat nama Indonesia semakin dikenal oleh negara lain. Sekian presentasi saya, lalu akan dilanjutkan oleh teman saya kepada presentasi pertemuan ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mengenai materi yang ke-6 yaitu kedaulatan negara akan dijelaskan oleh Raden Kevin Arya Munarputra. Pertama itu mengenai negara. Aktivitas politik di negara itu dibagi menjadi 3. Pertama, konsep hak, konsep kebebasan, konsep kesetaraan, konsep negara, dan konsep kekuatan. Lalu selanjutnya ada konservatisme, liberalisme, sosialisme, fasisme, dan ekologisme. Dan yang terakhir adalah gerakan dari suatu pihak tertentu dalam pemerintah dalam memberikan pengaruh terhadap debat dan kebijakan politik. Selanjutnya ada karakteristik negara. Pertama itu ada liberalis pluralis. Liberalis pluralis melihat masyarakat sebagai sejumlah kelompok dan individu yang sedang bersaing. Terkadang mereka bisa melakukan kerjasama. Mereka melakukan hal tersebut untuk mendapatkan kekuasaan agar bisa mengendalikan atau mempengaruhi lembaga negara. Selanjutnya ada sosial demokratis yang muncul pada pertengahan abad 20 untuk menjawab krisis ekonomi, munculnya kaum sosialis, dan gerakan tenaga kerja untuk mendapatkan kekuasaan ekonomi dan politik yang lebih baik. Selanjutnya ada analisis Marxis. Analisis Marxis menganggap bahwa dalam negara ada istilah class struggle. Istilah tersebut menggambarkan struktur ekonomi masyarakat. Ketika keadaan ekonomi mengalami perubahan, kelas masyarakat pun akan mengalami perubahan juga.
Selanjutnya ada analisis feminis. Analisis feminis menganggap negara sebagai lembaga yang paling tinggi kedudukannya, yang mana masyarakat didominasi oleh pria. Negara tersebut seringkali dipimpin oleh pria dan untuk memenuhi kepentingan pria. Terakhir adalah self-serving. Berkurangnya kekuasaan politik monarkisme atau kerajaan pada awal abad 19 menjadi awal perpindahan kekuasaan negara dari raja menjadi negara atau pemerintah. Perubahan ini membantu munculnya pemikiran negara sebagai sesuatu yang lebih besar daripada orang-orang yang membuatnya, dan juga meningkatkan kemungkinan bahwa orang-orang akan memandang negara bukan sebagai pelayan, melainkan sebagai pemimpinnya. Selanjutnya, pendekatan peran dan fungsi negara. Pertama itu adalah populasi. Tidak ada batasan maksimum ataupun minimum bagi suatu negara untuk memiliki jumlah populasinya. Ada begitu banyak perbedaan jumlah populasi di tiap negara. Negara Nauru sebagai contoh memiliki jumlah populasi ribuan orang. Inggris, Prancis, dan Italia memiliki populasi sekitar 600 juta orang. Cina merupakan negara dengan jumlah populasi terbanyak, yaitu 1,2 miliar orang. Selanjutnya, setiap negara memiliki kendali atas wilayah geografi masing-masing. Suatu negara bisa memiliki wilayah yang sangat luas, seperti Rusia. Namun juga suatu negara bisa memiliki wilayah yang sangat kecil, seperti Nauru. Sama seperti populasi, suatu negara tidak memiliki batasan minimum ataupun maksimum. Namun apa yang dibutuhkan adalah wilayah, dan wilayah tersebut harus dianggap dalam naungannya negara yang bersangkutan. Suatu negara dianggap memiliki umur yang panjang, karena umur yang panjang cenderung memberikan legitimasi di mata penduduk negaranya, dan legitimasi tersebut tentunya memberikan loyalitas. Negara dianggap sebagai sesuatu yang lebih daripada pemerintahannya di masa modern ini. Pemerintah bisa datang dan pergi melalui pemilu. Partai politik bisa mengubah kebijakan pemerintah, namun tidak ada satu hal pun yang bisa mengubah sifat asli dari suatu negara. Selanjutnya, negara bisa dilihat sebagai sistem hukum. Tradisi hukum membentuk tatanan hukum dalam suatu negara. Tatanan dalam masyarakat wajib menjadi subjek terhadap hukum, bukan hukum menjadi subjek terhadap tatanan dalam masyarakat. Kekuasaan harus dibatasi oleh hukum, dan hukum harus menjadi dasar perpindahan kekuasaan. Terakhir itu kedaulatan negara, menjadi hal yang mustahil apabila memahami konsep suatu negara tanpa adanya kedaulatan. Kedaulatan itu dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Kedaulatan internal adalah kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi negara dalam batas negara dan mengatur urusan dalam negara. Kedaulatan eksternal adalah kemerdekaan hukum dari semua bentuk kekuatan asing dan juga melindungi wilayah negara dari segala gangguan yang datang dari negara lain. Kekuatan eksternal kemudian dibagi menjadi dua unsur. Pertama, negara harus memiliki kesetaraan hukum dalam masyarakat internasional, kaya raya atau miskin, kuat atau lemah. Setiap negara berdaulat memiliki kesetaraan tingkat di mata hukum internasional. Kedua, agar suatu negara memiliki kedaulatan eksternal sepenuhnya, negara tersebut harus diakui terlebih dahulu oleh negara berdaulat lainnya, terutama dari negara-negara kuat. Kedaulatan internal bisa dibagi menjadi dua, yaitu kedaulatan hukum dan juga praktiknya. Selanjutnya mengenai kedaulatan. Apa itu kedaulatan? Kedaulatan sebenarnya dianggap sebagai hal paling mendasar dari sistem negara. Kedaulatan berasal dari bahasa Latin, yaitu supranus, yang artinya supreme atau yang tertinggi. Maka dari itu, kedaulatan menjadi kekuasaan tertinggi dari suatu negara. Istilah kedaulatan itu sebetulnya pertama kali diperkenalkan oleh John Bodin. Namun sebenarnya Aristoteles sebenarnya pernah menjelaskan mengenai kekuasaan tertinggi. Namun beliau tidak pernah menjelaskan dalam bentuk kedaulatan, karena menurutnya kekuatan penguasa pada saat itu dibatasi oleh hukum yang ada di atasnya. Sebenarnya istilah kedaulatan itu pun baru digunakan secara umum semenjak terjadinya Perjanjian Westphalia. Tantangan kedaulatan negara itu, pertama ada struktur masyarakat, yang kedua globalisasi, ketiga senjata kehancuran massal atau seperti nuklir, lalu munculnya hubungan informal, selanjutnya ada munculnya aktor internasional, dan yang terakhir adalah neokolonialisme. Sekian dari saya penjelasan mengenai kedaulatan negara. Terima kasih. Materi ketujuh akan dijelaskan oleh Renata Maximilian dengan NPM akhir 065. Emosi dalam hubungan internasional. Secara empirik, HI merupakan hubungan emosi, karena emosi ada dalam diri manusia secara natural, bahkan ada juga di level internasional. Nah, perkembangan dan kemajuan emosi dalam hal itu terjadi pasca THI mendapat kritik dan masukan dari HI post-mainstream.
yang memberikan kesadaran kalau bahasnya tuh jangan cuma perang damai ekonomi, sosial, politik aja, tapi perlu bahas sampai ke hubungan sosial di antara ragam pelakunya yang nggak mungkin lepas dari yang namanya komunikasi di antara mereka. Komunikasi tersebut menjadi substansi penggerak HI yang akan memberikan makna lewat bahasa. Linguistik secara verbal maupun non-verbal. HI sebagai hubungan antar bahasa, kita mengenalnya dengan linguistic turn in IR tuh udah ada sejak awal abad ke-20 dalam berfilsafat barat yang fokus pada filsafat dan humaniora, hubungan antar bahasa, penggunaan bahasa, dan dunia. Contoh praktik linguistik yang bisa kita temukan tuh adanya perang dan damai, praktik-praktik diplomasi. Bahkan kalau sekarang tuh kita lihat ada negara-negara yang berambisi ingin menjadikan bahasa nasional mereka sebagai bahasa internasional guna mendapatkan hegemoni. Di balik bahasa universal terdapat dua makna politis yang dijembatani kultural, yang itu didasari lagi oleh ideologi. Cultural Turn in IR dimulai oleh para sarjana ilmu humaniora dan sosial pada awal tahun 1970-an, menjadikan budaya sebagai fokus perdebatan kontemporer. Hubungan interkultural intersubjektif dalam hal itu akan mempertanyakan gimana sih cara memenangkan produk budaya dan bahasa dan atau hubungan komunikasi tersebut. Nah, bisa menggunakan faktor seni atau estetik, di mana memenangkan heart and mind-nya. Nah, gerakan yang hirau akan estetika atau rasa keindahan dan bagaimana keduanya membangun kepekaan akan afektif tertentu. Di sini tuh estetik nggak cuma bahas tentang seni, bahkan lebih dari itu. Karena estetik itu dalam politik dunia tuh udah jadi memahami, melihat apa sih sebenarnya akar dasar masalah dalam politik dunia, bahkan dijadikan sarana dalam politik dunia itu sendiri. Selain produk-produk yang tadi udah dibahas, ada juga emosi, utamanya nih, karena soalnya menarik aja tuh nggak cukup, nggak berarti. Perlu adanya daya tarik secara emosional, membuat perasaan suka, nggak suka, bahkan akan membangun simpati dan empati. Emosi sebagai reaksi atas passion yang dipancing oleh estetik dan budaya tertentu tuh akan memenuhi negara dan politik internasional, bahkan diakui juga sebagai pusat dari politik dunia, di mana negara akan memiliki warisan emosional yang diturunkan secara historis. Pottenweller bilang, ketakutan dalam HI itu sebagai anjing yang tidak menggonggong. Artinya tuh ya ada, tapi ya nggak diselesaikan, nggak tahu gimana. Bahkan untuk mencari keadaannya tuh aja ya nggak tahu gitu. Nah, padahal rasa takut tersebut yang dibangun dari emosi itu mendorong negara-negara untuk berperang, menciptakan juga namanya security dilemma dalam dunia yang anarkis karena penuh dengan emosi. Udah bahas segitu banyaknya, tapi kenapa sih masih diam aja dalam HI stuck? Soalnya, HI mainstream tuh masih takut dengan 3 poin. Metodologis, pengen seperti ilmu alam tapi susah ngukurnya gimana. Yang kedua ada tingkat dan unit analisis, mengkajinya tuh aktornya negara. Tapi negara tanpa emosi, harus dipersonifikasi dulu, nah itu masih repot. Yang terakhir, karena ada pemisahan dikotomi antara emosi dan rasionalitas, di mana rasionalitas akan jadi lebih unggul. Emotional Turn in IR, gerakan yang fokus pada emosi di HI. Tidak memisahkan emosi dengan logika dan rasio. Emosi tersebut sebenarnya membantu untuk membentukkan rasionalitas. Emosi sosial akan membangun atau membentuk emosi individu, di mana emosi itu tergantung dari konteks ruang dan waktu. Emosi sebagai bagian dasar fundamental dari kehidupan manusia. Bisa dibilang manusia tanpa emosi sama aja dengan robot. Emosi itu hal-hal dasar kehidupan. Nah, selain emosi ada juga nih yang namanya negosiasi emosi, sebagai upaya untuk resolusi konflik, yang mana kuncinya balik lagi adalah manusia. Itu bisa untuk memperbaiki atau resolusi memperbaiki atau bisa aja memperburuk. Dikajinya dari praktik-praktik diplomasi, hubungan negara, interstate regional, dan lain sebagainya. Nah, kita tadi kesimpulannya ya. Emosi memiliki dimensi sosial, budaya, dan politik, meresap sampai dengan level internasional. Emosi sendiri diekspresikan dengan berbagai cara, dan menjadi inti dari konstruksi identitas, kontensasi, dan juga konflik. Emosi dalam HI dibagi menjadi 4, linguistic, cultural, aesthetic, and emotional turn. Hubungan internasional sama aja dengan hubungan emosi. Ada penghambat dalam emosi di HI itu ada 3 tadi ya, metodologis, tingkat, dan unit analisis, serta pemisahan dikotomi antara emosi dan rasionalitas. Selain bahas emosi, ada juga nih negosiasi emosi, supaya mendapatkan resolusi dari konflik. Selanjutnya untuk pertemuan ke-8 mengenai nasionalisme dan postkolonialisme akan dijelaskan oleh Andrea Levana Gracia dengan NPM akhir 115.
Nasionalisme mengacu pada keyakinan terhadap suatu bangsa. Setiap bangsa memiliki perbedaan dalam memandang suatu hal dikarenakan adanya perbedaan karakter. Bangsa tertentu akan mengandung pandangan yang berbeda tentang karakternya. Dengan demikian, bagi setiap bangsa akan ada perbedaan dan kepercayaan yang saling bersaing, sehingga seringkali menampakkan diri sebagai perbedaan politik. Beberapa mungkin melihat bangsa mereka berdiri untuk kebebasan individu, sementara yang lain mungkin rela mengorbankan kebebasan itu untuk keamanan. Beberapa mungkin juga menyambut imigran dan mendukung kebijakan yang memudahkan mereka untuk menjadi warga negara, sedangkan yang lainnya mungkin justru memusuhi imigran. Ciri khas dari nasionalisme adalah adanya keyakinan bahwa bangsa adalah satu-satunya tujuan yang layak untuk dikejar. Sebuah pernyataan yang seringkali mengarah pada keyakinan bahwa bangsa itu menuntut kesetiaan yang tidak perlu dipertanyakan lagi dan tanpa kompromi. Ketika kepercayaan tentang bangsa menjadi dominan, hal itu dapat mengancam kebebasan individu. Nasionalisme mengutamakan negara sendiri di atas negara lain. Selain itu, nasionalisme seringkali menyatakan bahwa bangsa lain adalah musuh bebuyutan bagi bangsanya sendiri. Itu menyuntikkan kebencian terhadap apa yang dianggap asing, baik bangsa lain, imigran, atau orang yang mungkin mempraktikkan agama lain atau berbicara dalam bahasa yang berbeda. Tentu saja seseorang tidak perlu memandang bangsanya sendiri dan hubungannya dengan negara lain sedemikian rupa. Selanjutnya, apakah perbedaan nasionalisme dengan nation? Nation sendiri mengacu pada jenis masyarakat tertentu. Nation adalah komunitas teritorial kelahiran dan bisa dianggap sebagai bentuk kekerabatan atau kinship. Seseorang lahir menjadi sebuah bangsa, signifikansi yang dikaitkan dengan fakta biologis kelahiran dengan struktur teritorial komunitas budaya bangsa yang berkembang secara historis adalah mengapa bangsa merupakan salah satu di antara sejumlah bentuk kekerabatan. Ini berbeda dengan bentuk kekerabatan lain seperti keluargaan karena sentralitas wilayah. Berbeda juga dengan masyarakat teritorial lain seperti suku, negara kota, atau berbagai kelompok etnis. Tidak hanya karena luas wilayahnya, tetapi juga karena budayanya yang relatif seragam dan memberikan stabilitas, yaitu kelanjutan atas waktu. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai nasionalisme dalam HI. Hubungan internasional merupakan studi yang mempelajari relasi antar nation atau bangsa. Oleh karena itu, nation merupakan fokus utama dari bidang studi ini. Kendati demikian, nasionalisme sebenarnya masih kurang diteorikan. Nasionalisme yang digunakan untuk membenarkan klaim penentuan nasib sendiri secara bersamaan melanggengkan sistem negara berdaulat tetapi juga melemahkannya. Nasionalisme bisa dianggap sebagai pembagian teritori menjadi unit yang lebih kecil, yaitu dikelompokkan berdasarkan bangsa. Nasionalisme memadukan faktor material, mitos sejarah, dan kesadaran subjektif dalam menjelaskan signifikansinya dalam legitimasi politik bagi elit yang mengontrol negara atau mereka yang berusaha untuk menantang nasionalisme itu sendiri. Masalah yang ditimbulkan oleh nasionalisme adalah tidak adanya kriteria objektif untuk mengidentifikasi jumlah bangsa dalam mencapai suatu gagasan nasional. Dalam pengklasifikasian politik di dunia, umumnya dilihat berdasarkan sejarah bersama, bahasa yang sama, dan warisan etnis, tampaknya menjadi yang paling umum dalam literatur tentang nasionalisme. Adanya pembagian tatanan dunia ke banyak unit nasional yang lebih kecil dan mungkin yang lebih besar juga bisa berdampak pada status quo. Oleh karena itu, nasionalisme sering dianggap ambigu karena merupakan ancaman sekaligus pembenaran bagi pembagian umat manusia ke dalam negara-negara berdaulat yang terpisah. Selanjutnya adalah nasionalisme sebagai sebuah studi. Nasionalisme mulai dianggap sebagai sebuah studi atau subjek akademis di tahun 1920-an pasca karya Carleton Hayes, Hans Kohn, Louis Snyder, dan E.H. Carr, yang kemudian didukung oleh karya John Armstrong, Nation Before Nationalism, Benedict Anderson, Imagined Communities, Ernest Gellner, Nation and Nationalism, Eric Hobsbawm dan Terence Ranger, The Invention of Tradition, dan Anthony D. Smith, The Ethnic Origins of Nations. Selanjutnya akan masuk ke pembahasan mengenai postkolonialisme. Kata post dalam postkolonialisme tidak menandakan periode atau era setelah kolonialisme berakhir, tetapi lebih ke seluruh periode sejarah setelah dimulainya kolonialisme. Dengan demikian, bukannya kita berada di era setelah kolonialisme, dengan implikasi bahwa kolonialisme ada di masa lalu dan sudah hilang, tetapi lebih ke dunia telah secara tegas dibentuk oleh kolonialisme. Sebenarnya sulit untuk menanggalkan perubahan zaman ini, tetapi jika dipaksakan, dimulai pada tahun 1492 dengan penemuan dan penaklukan atas Amerika, dan kemudian penaklukan Eropa atas sebagian besar Asia, Afrika, dan bagian lain dunia. Postkolonialisme di dalam HI meneliti bagaimana masyarakat, pemerintah, dan orang-orang di wilayah yang sebelumnya dijajah mengalami hubungan internasional. Postkolonialisme juga menyoroti dampak yang terjadi setelah adanya kolonialisme dan imperialisme, khususnya dalam membentuk cara berpikir tentang dunia yang bersifat kolonial dan bagaimana bentuk-bentuk pengetahuan dan kekuasaan Barat cenderung meminggirkan dunia non-Barat.
Postkolonialisme juga mendesak untuk menawarkan alternatif terhadap sikap Eurosentris dan gagasan dominasi Barat dengan menentang ide-ide Barat di semua bidang, itu sastra, sejarah, bahasa, dan lainnya. Meski konsep post merujuk pada pasca kolonialisme, namun ada beberapa pembahasan mengenai fakta bahwa kolonialisme belum berakhir, hanya berubah bentuk di era postmodern. Pendekatan postkolonial mulai mendapat tempat dalam politik internasional dengan cara pandang baru dalam memahami politik dunia dan merefleksikan perasaan negara-negara selatan. Umumnya teori mainstream yang muncul di Eropa dan Amerika Serikat menjadikan kebiasaan untuk melihat politik dunia dari jendela negara-negara kuat dan terus mengabaikan pandangan dan opini negara-negara miskin dan terbelakang. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga presentasinya bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih.